Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan Tuhan, dan bahkan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya berikan dari Galatia 6 ayat 7. Saya bacakan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jemaat dikasih Tuhan, dengan tegas firman Tuhan berkata, jangan sesat. Woy, tentang apa ini sampai dikatakan sesat? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan tidak akan diam saja ketika dia direndahkan, dilecehkan. Ya, artinya orang main-main dengan Tuhan. Orang sembrono dengan firman Tuhan. Nah, ada kalanya orang berkata, ya, aku saat ini berbuat dosa, nanti aku bisa bertobat. Setelah bertobat, buat dosa lagi. Ada orang mengatakan Kristen tomat. Ya, bertobat terus kumat, bertobat kumat gitu ya. Jadi Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan seperti itu. Karena itu jangan sesat, hati-hati. Orang yang sesat hukumnya apa? Orang yang sesat hukumnya adalah kebinasaan di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan apa yang ditabur orang, itu akan dituainya. Kalau kau main-main dengan Tuhan, ibarat kau sedang menabur sesuatu. Dan ya hati-hati, yang kau tabur akan ketuai. Mungkin kau berkata begini, oh aku bisa minta ampun, ya kan Tuhan Maha Pengampun. Buat dosa sengaja, minta ampun lagi, berbuat dosa lagi. Ya Tuhan Maha Pengampun, betul. Ya, Tuhan ingin supaya kita pun juga mengampuni orang kan. Berapa kali harus mengampuni? 7 kali 70 kali. Ya itu kan. Artinya banyak sekali. Artinya selalu mengampuni. Tuhan pun sebutnya demikian. Tapi jangan salah. Ketika orang minta ampun, diampuni. Misal contoh nih. Ya, orang buat salah, diampuni. Tetapi hukum tetap berlaku. Dan ternyata ada hukum Tuhan juga. Yang namanya hukum tabur tuai. Ya, dalam arti apa yang kau tabur di hadapan Tuhan, tingkah lakumu di hadapan Tuhan ketika engkau mempermainkan Tuhan. Nah, akhirnya apa? Kau minta ampun, Tuhan ampun, tapi ada dampaknya, ada akibat yang dituai, ada akibat yang harus ditanggung. Ya, sengaja misalnya, ya katakanlah ada rambu-rambu lalu lintas, ya kan? Rambu-rambunya itu kalau merah kan berhenti, nekat nerak, ya, nerjang lampu merah. Habis itu minta ampun, diampuni, ya diampuni, Tuhan ampuni aku yang berlampu merah. Tapi depan ada polisi ketangkep, ya tetap kita kena tilang, tetap harus disidang. Nah itu kan hukumnya begitu. Nah sama dengan ketika kita sembrono, hati-hati. Ya, sengaja apalagi berbuat dosa di hadapan Tuhan dengan alasan suatu saat aku mau bertobat, suatu saat aku minta ampun.
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kau tabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Ya, jadi hati-hati. Jadi jangan sampai kita ini mempermainkan Tuhan. Ya, istilah lainnya, jangan kita merendahkan, meremehkan ya firman Tuhan. Ya, jangan sesat. Orang yang meremehkan atau mempermainkan firman Tuhan, mempermainkan Tuhan bahkan, itu sesat. Hati-hati ya. Kita harus tunduk kepada Tuhan, menghormati Tuhan, mentaati apa yang menjadi firman Tuhan. Dengan demikian, maka hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang seharusnya kita kejar. Lakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan dosa dengan sengaja, apalagi itu ada hukum tabur tuai ya. Kita tabur dosa itu akan dituai ya, akan ada akibatnya. Tuhan mengampuni, pasti mengampuni. Tetapi akibatnya seringkali kita harus menanggungnya juga. Tetapi sekali lagi jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau mentaati firman, kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau mengejar perkenanan Tuhan, maka engkau pun akan terima blessing yang dari Tuhan, berkat Tuhan. Berarti engkau menabur sesuatu di hadapan Tuhan. Dengan engkau mentaati firman-Nya, dengan engkau mau mengikuti petunjuk Tuhan, bahkan engkau memberikan hidup untuk melayani Tuhan, melakukan apa yang dikenan Tuhan, maka pasti berkatnya juga akan dicurahkan atas hidupmu. Ya, ini bukan sekedar masalah hukum tabur tuai, aku nabur pasti menuai. Bukan begitu. Ini lebih tinggi lagi. Karena apa? Bicara tentang jangan engkau sesat. Bicara tentang apa? Jangan mempermainkan Tuhan dengan perbuatanmu di hadapannya. Ya, kalau sengaja berbuat dosa, waduh, ngeri sekali sudah dikasih Tuhan. Ya, kalau engkau jatuh kebenaran, jangan main-main. Seperti di Ibrani 10:26 juga ya, nanti sudah baca ya. Jadi hukumannya ngeri kalau orang sengaja berbuat dosa setelah mengetahui kebenaran. Wah, tidak ada lagi korban, yang ada hukuman yang mengerikan. Nah, itulah mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak, jangan sesat. Jangan main-main dengan hukum Tuhan. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Dan jangan main-main dengan Tuhan. Terlebih lagi jangan mempermainkan Tuhan. Ayo lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka berkat Tuhan. Maka penyertaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan akan menyertai hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan kembali. Untuk kami tidak mempermainkan Tuhan. Setelah kami mengetahui kebenaran yaitu firman-Mu, biarlah kami tidak main-main dengan firman-Mu, tidak main-main dengan dosa, tetapi kami sungguh-sungguh mengikuti petunjuk Tuhan. Kami gak mau sesat ya Tuhan. Kami gak mau melanggar hukum Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya apa kami kerjakan, apa yang kami lakukan berkenan, dan apa yang kami lakukan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami tidak sesat dengan mempermainkan hukum Tuhan, dengan kami sembrono sengaja berbuat dosa dengan alasan bisa minta ampun lagi. Ampuni kami kalau masih ada di antara kami yang demikian. Kami mau berubah hari ini Tuhan, kami mau hidup dalam perkenan-Mu. Terima kasih, menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.